Culture ID, budayakan berbagi kebudayaan. Hai, kami dari Culture ID ada Muhammad Wahyudi, Dwi Widyasari, Muhammad Raffi Haris, Adelia, dan Mardika Alamsyah. Kami, kelompok Culture ID, berusaha untuk membantu memecahkan masalah mengenai kedekatan keragaman budaya dengan masyarakat dengan cara memperkenalkan dan memberdayakan budayawan di Jawa Timur melalui pemanfaatan teknologi dengan pembuatan karya berupa platform berbasis website. Platform ini melibatkan dua pengguna utama, yaitu masyarakat umum, baik di dalam maupun di luar negeri, dan budayawan, termasuk komunitas budaya. Website yang dibangun memiliki beberapa fitur, yaitu penyedia informasi terkait profiling budayawan, skill dan karya yang dihasilkan, perkembangan budaya, kegiatan budaya seperti agenda dan liputan event, maupun kegiatan webinars, penyedia relasi, atau channel untuk bermitra. Karya ini akan kami kenalkan melalui komunitas budaya, sosial media seperti Instagram, Facebook, atau LinkedIn, juga melalui event kebudayaan yang bekerja sama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya. Dengan langkah ini, diharapkan budayawan akan terbantu untuk semakin dikenal dan termotivasi untuk mengembangkan karya budaya yang dimiliki. Bagi masyarakat umum, mendapatkan kemudahan untuk menemukan informasi dan mengenal budaya lebih dekat, lebih mudah, kapanpun dan dimanapun melalui platform Culture ID. Permasalahan yang kami angkat yaitu terkait kurangnya pemberdayaan dan wadah yang diberikan kepada budayawan untuk memperkenalkan diri secara luas baik di dalam maupun di luar negeri dan juga mengembangkan nilai kebudayaan yang dimilikinya. Kurangnya akses yang dimiliki oleh masyarakat umum untuk lebih mengenal kebudayaan melalui budayawan juga merupakan salah satu hambatan besar terhadap perkembangan kebudayaan yang ada di Jawa Timur, serta belum terbukanya kolaborasi antara masyarakat luas dengan budayawan. Inti permasalahan yang kami hadapi adalah budayawan susah untuk bertemu orang yang membutuhkan jasanya. Orang yang membutuhkan jasa budayawan bingung di mana mereka mencari budayawan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dengan begitu, sampai kapan budayawan hanya mengandalkan relasi yang dikenal? Wilayah utama yang kami tuju adalah Jawa Timur. Alasan yang mendasarinya yaitu di Jawa Timur sendiri belum terdapat wadah atau platform dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mewadahi para budayawan dan akses kepada masyarakat umum untuk lebih mengenal tentang kebudayaan dan budayawan yang ada. Selain itu, Jawa Timur memiliki banyak sekali potensi budaya yang perlu dipublikasikan dan dikenalkan hingga ke mancanegara. Kami melakukan beberapa metode pengerjaan seperti riset atau observasi, cari referensi, pembagian tugas, dan proses pengerjaan. Terkait riset observasi, kami melakukan riset dengan melakukan wawancara dan komunikasi kepada beberapa budayawan yang ada di kota Surabaya dan Mojokerto, juga beberapa sumber seperti pengamat budaya dan masyarakat umum. Terkait referensi, beberapa referensi yang kami gunakan adalah platform atau website serupa, yaitu Pinterest atau Behance yang menyediakan platform untuk branding seorang desainer, kemudian branding yang mengandalkan sosial media seperti Facebook dan Instagram. Ini adalah contoh kedua platform yang kami gunakan sebagai referensi. Menggunakan sosial media sebagai branding bukanlah pilihan yang buruk, karena memiliki jangkauan yang luas dan ada berbagai macam tipe orang di dalamnya. Namun, dengan luasnya jejaring dari sosial media, bukanlah hal yang menguntungkan bagi pelaku usaha, karena semakin luas, semakin susah untuk bertemu dengan target pasar, ditambah dengan keyword yang tidak spesifik sebagai pencarian. Untuk proses pengerjaannya, yang pertama kami melakukan observasi terhadap masyarakat umum dan juga budayawan terkait permasalahan yang dihadapi. Kedua, membuat konsep dan juga struktur yang nantinya digunakan untuk menyusun kebutuhan aplikasi
use case flow chart system pada aplikasi Culture ID. 3. Tahap pengembangan di mana terdapat 3 tahap yang akan dilakukan. Membuat prototipe UI sesuai dengan flowchart, coding aplikasi Culture ID, serta evaluasi dari user website melalui kuesioner. Evaluasi tahap 2 sebagai persiapan akhir sebelum peluncuran agar hasil semakin maksimal. Keempat, terdapat peluncuran produk. Dan kelima, ada evaluasi dan penyempurnaan berkala atau maintenance. Untuk pembagian tugasnya, yang pertama ada Muhammad Raffi Aris Mulyadi Intara sebagai ketua yang manajemen sumber daya manusia yang ada di Culture ID dan membuat konsep UI dan UX dari Culture ID. Karena porsi ini sesuai dengan bidangnya yang berlatar belakang mahasiswa prodi seni DKV dan memiliki kontrak kerja dengan salah satu startup game sebagai content designer dan UI UX website. Kedua, ada Muhammad Wahyudi, bertugas untuk mengelola website, aplikasi, dan sistem website karena ia merupakan mahasiswa sistem informasi yang berpengalaman dalam dunia kerja IT serta memiliki kontrak kerja dengan salah satu yayasan pendidikan dan bertugas untuk membuat serta mengelola sistem informasi yang ada di yayasan tersebut. Ketiga, Mahardika Alamsyah Singgi, bertugas untuk mengelola sistem informasi serta database aplikasi website karena ia merupakan mahasiswa sistem informasi dengan spesifikasi keahlian di bidang back-end dan database. Ini apa ini? Back-end dan database ya. Ketiga, Mahardika Alamsyah Singgi, bertugas untuk mengolah sistem informasi serta database aplikasi website karena ia merupakan mahasiswa sistem informasi dengan spesifikasi keahlian di bidang back-end dan database dan dia memiliki pengalaman sebagai asisten lab di perguruan tinggi pada mata kuliah desain basis data sehingga dia bisa mengelola kebutuhan dan pengelolaan data di aplikasi website Culture ID. Keempat, Dwi Widyasari, bertugas untuk mengelola bisnis plan serta manajemen pemasaran dari Culture ID karena ia merupakan mahasiswa manajemen dan sangat ahli dalam bidang pemasaran maupun bisnis plan serta dia merupakan CEO atau owner dari UMKM Inspire yang terus mengalami pengembangan dalam proses bisnisnya sehingga dia dapat mengelola proses manajemen bisnis serta pemasaran dari Culture ID. Kelima, Adelia Nur Oktaviani Wisan Putri, bertugas untuk mengelola konten serta riset tentang kebudayaan yang akan ditampilkan di website Culture ID karena ia merupakan mahasiswa yang tergabung dengan tim jurnalis di Universitas Dinamika sehingga dia sudah biasa untuk mengelola sebuah konten, riset sebuah data, dan mengelola sebuah data menjadi informasi yang mudah untuk dimengerti oleh masyarakat umum. Solusi yang kami angkat, membuat platform berbasis website yang mewadahi budayawan, seniman, dan penggiat budaya untuk mempromosikan dirinya atas karya, kemampuan, hingga prestasi yang ia miliki kepada klien. Target pasar kami adalah budayawan atau pelaku budaya dan seniman dan memberikan wadah berupa aplikasi web untuk membranding dirinya dan karya yang dibuatnya. Selain itu, target kami juga seorang penggiat budaya yang nantinya bisa menjadi klien dari budayawan itu sendiri. Dalam strategi pemasaran, ada 4 poin utama, yaitu memanfaatkan layanan iklan di internet seperti Google Ads, Instagram Ads, dan Facebook Ads. Kedua, melakukan kolaborasi dengan partnership untuk mendapatkan basis pelanggan yang banyak. Partnership dari Culture ID adalah tempat wisata, maskapai penerbangan, komunitas, dan pelaku budaya. Melakukan kolaborasi dengan partnership untuk mendapatkan basis pelanggan yang banyak. Partnership dari Culture ID adalah tempat wisata, maskapai penerbangan, komunitas, dan pelaku budaya, BPNB, agen travel, dan hotel. Ketiga, membuat konten pemasaran yang masif dan edukatif. Kelima, reach out dengan influencer
Yang kita ketahui, saat ini influencer memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mendorong dan menggerakkan netizen atau pengguna internet. Dalam laman utama terdapat headline berita, yang dimana terdapat beberapa berita yang ditampilkan. Ketika kita ingin mengetahui berita tersebut lebih lanjut, kita bisa mengklik tombol baca selengkapnya dan akan menampilkan berita lengkap dari headline yang ada di awal. Kemudian kita juga bisa melihat profil dari budayawan. Dan kita bisa mengetahui karya-karya yang budayawan tersebut miliki. Kita juga dapat melihat prestasi dari budayawan tersebut. Kita juga bisa berkomunikasi dengan budayawan tersebut melalui fitur pesan. Dan kita juga bisa bekerja sama dengan mereka dengan fitur tandai sebagai calon untuk bekerja sama. Dalam struktur organisasi ada 4 poin utama. Yang pertama timeline, pembagian kerja tim, anggaran, dan model pendapatan Culture ID. Kami memulai dari survei awal, kemudian menyusun perencanaan di bulan Juni, lanjut pada perancangan di bulan Juli, pengembangan pada bulan Agustus, evaluasi pada bulan September, Oktober, melakukan peluncuran, dan selesai pada laporan. Dalam pembagian kerja tim terdapat beberapa tim. Yang pertama, project manager, yaitu penanggung jawab proyek. Kedua, manajemen bisnis, yaitu merencanakan, mengerjakan, dan mengawasi suatu bisnis atau usaha untuk mencapai tujuan usaha. Ketiga, tim kreatif, di mana sebagai permajaan konten, desain, dan inovasi. Keempat, admin sebagai penanggung jawab terkait data dan urusan administratif. Kelima, jurnalis sebagai surveyor, pengelola informasi, dan copywriting. Keenam, developer bertanggung jawab di bidang pengembangan website, database, coding, dan hosting. Berikut adalah anggaran yang kami rancang. Terdapat 4 poin utama, yaitu pada sosialisasi, riset dan pengembangan, hosting dan web server, kemudian iklan dan promosi. Model pendapatan atau revenue stream kami terdapat 3 poin utama. Yang pertama dari advertising, yaitu sewa pemasangan iklan yang akan memasarkan produk atau jasanya pada aplikasi web kita. Kedua, brokerage fees, yaitu pendapatan dari upaya mempertemukan budayawan dengan penggiat budaya. Ketiga, subscription fee, yaitu dari pengunjung aplikasi website kami. Terima kasih. Jangan lupa budayakan berbagi kebudayaan dengan Culture ID.